In zaharat fihi amaratul hayati, apabila jelas pada bayi itu, pada bayi yang keguguran itu tanda-tanda kehidupan, kastihlalihi sarikhan, semisal seperti dia pas keluarnya itu sarikhan, dalam keadaan nangis atau teriak. Berarti kan jelas tandanya hidup kan kalau dia nangis. Au taharrukihi, atau hukmu tajhizis siqti, hukum mengurus mayit yang keguguran. Nah, bagaimana hukumnya mayit yang keguguran itu? Apakah sama pengurusannya dengan jenazah yang orang besar, orang dewasa? Ataukah orang yang keguguran ini cukup dibuang saja begitu saja, atau cukup ditanam saja begitu, dikuburkan tanpa harus disolatkan, tanpa harus dimandikan, tanpa harus dikafani misalnya? Nah, sekarang beliau jelaskan. Ta'rifus siqti, pengertian bayi keguguran. Pengertian keguguran, kata beliau. Huwallazi kharaja, anak yang keguguran itu ialah huwallazi kharaja, yang keluar, dia yang keluar, min batni ummihi, dari perut ibunya, qabla tamami ashhurihi, sebelum sempurna bulannya. Belum sempurna bulannya udah nongol misalnya, karena mau perang misalnya. Mau perang biar bagian saya keluar misalnya. Ya, belum sempurna bulannya, sudah dia mau keluar duluan. Wa hiya sittatu ashhurin, baru dihitung sempurna itu kalau sudah 6 bulan. Kalau sudah 6 bulan ke atas ya bukan keguguran namanya. Karena memang sudah bukan keguguran sudah namanya, ya. Kalau belum sempurna 6 bulan, nah itu masih dihitung keguguran itu. Masih dia 5 bulan kemudian dia keluar. Nah, ini namanya bayi yang keguguran. Ngerti apa ya? Belum sempurna bulannya. Qabla tamami ashhurihi, belum sempurna bulannya. Mana maksudnya tamami ashhuri? Sempurna bulan itu wahiyya sittatu ashhurin, yaitu 6 bulan. Belum sempurna 6 bulan. Kalau sudah sempurna 6 bulan, berarti bukan keguguran namanya. Lahir dengan normal sudah itu. Karena paling minim usia kandungan itu 6 bulan. Biasanya 9 bulan, paling banyak 2 tahun, 2 tahun atau 4 tahun? 4 tahun ya. Iya. Tua saya syukur kan. Keluar-keluar udah bisa jalan dia. Ya, 4 tahun itu. Maka kalau dia sudah sempurna 6 bulan, tidak bisa dia dikatakan keguguran. Sudah sempurna bulannya. Kurang dari itu, maka bisa dikatakan keguguran. Bagaimana hukumnya bayi yang keguguran ini? Wa yakhtalifu hukmuhu, berbeda-beda hukumnya. Jadi tidak sama hukumnya bayi yang keguguran ini. Berbeda-beda hukumnya. Kalau dia begini, begini hukumnya. Kalau dia begini, begini caranya. Biikhtilafi halatihi, dengan sebab berbeda-beda keadaannya. Karena berbeda keadaan lahirnya, maka hukumnya juga harus berbeda. Halatus siqti, keadaan-keadaan bayi yang keguguran itu, anak yang keguguran itu, salah satun, ada 3 keadaan. Jadi bayi yang keguguran itu ada 3 keadaannya. Nah, berarti 3 hukumnya. Wahia, mana dia yang 3 itu? In zaharat
fihi amaratul hayati in zaharat. Apa itu zaharat? Nampak, jelas. Apabila jelas padanya itu tanda-tanda kehidupan. Begitu dia keluar, dia nangis, atau dia gerak-gerak, atau dia senyum, misalnya. Nah, itu berarti sudah jelas tandanya hidup kan? Misalnya 4 bulan setengah dia keluar, dia sempat nangis, berarti hidup namanya kan? Ya, dia sempat hidup sebentar, kemudian mati. Nah, bagaimana pengurusannya? Nah, sekarang beliau jelaskan. In zaharat fihi amaratul hayati. Apabila jelas pada bayi itu, pada bayi yang keguguran itu tanda-tanda kehidupan, kastihlalihi sarikhan, semisal seperti dia pas keluarnya itu sarikhan, dalam keadaan nangis atau teriak. Berarti kan jelas tandanya hidup kan kalau dia nangis. Au taharrukihi, atau gerakannya. Begitu dia keluar, dia gerak-gerak begitu. Berarti hidup, ya kan? Hidup. Meskipun dia keguguran, tapi dia sempat gerak-gerak begitu. Berarti hidup. Selesai gerak-gerak 2 menit, kemudian mati. Au tanaffusihi, atau kita tahu tanda hidupnya itu dengan nafasnya. Besar nafasnya. Perutnya itu gini-gini dia napas. Nah, berarti dia hidup. Berarti dia hidup ya. Kemudian dia mati. Nah, bagaimana hukumnya? Cara pengurusannya? Karena tadi sempat dia hidup. Pas dia lahir itu dokter bilang, oh anak Sida tadi sempat dia hidup 2 menit. Atau 3 menit, atau 5 menit. Saya dengar dia nangis sebentar. Kemudian, atau dia tidak menangis, tapi saya lihat napasnya memang ada. Cuman 5 menit, tapi setelah itu dia mati. Nah, bagaimana bentuknya kalau dia hidup, keluar-keluar hidup, kemudian mati? Fahukmuhu, maka hukum bayi yang keguguran ini kal kabiri, sama seperti orang dewasa. Meskipun dia keguguran, ya kurang dari 6 bulan umurnya, tapi dia sempat hidup pas lahir itu. Baik itu kita tahu hidupnya lewat tangisannya, suaranya, lewat gerakannya, kemudian lewat nafasnya, maka hukumnya sama seperti hukum orang dewasa. Kal kabiri, maka dia seperti orang yang dewasa. Bagaimana hukum orang yang dewasa kalau mati? Fayughassalu, maka dia wajib dimandikan. Berarti anak kecil ini juga yang guguran ini harus dimandikan. Wa yukaffanu, wajib dikafani. Gitu. Wajib dikafani orang dewasa. Berarti anak yang keguguran ini yang sempat hidup ini berarti wajib dikafani juga. Wa yusalla alaihi, dan wajib disolatkan meskipun kecil, meskipun keguguran, wajib disolatkan. Wa yudfanu, dan dikuburkan. Dikuburkan, yudfanu. Wajib dikuburkan. Jangan gara-gara keguguran kemudian dikasih anjing. Karena dia mati, nyalah-nyalahna tapi nang longkak misalnya. Tak wah misalnya. Yang basong wah, tidak boleh. Wajib hukumnya dikuburkan, kemudian disolatkan, dikafankan, kemudian dimandikan. Hukumnya sama seperti orang dewasa. Ngerti apa ya? Pertama, kalau dia keguguran, umurnya kurang 6 bulan, kemudian pas dia lahir itu ada tanda-tanda hidup. Baik itu lewat tangisan, suara, atau nafas, atau gerakan. Intinya ada sudah tanda-tanda hidup. Tapi setelah itu mati. Berarti hukumnya sama dengan orang dewasa yang keguguran ini. Ngerti apa ini? Ngerti aja. Lanjut. Kemudian keadaan yang kedua dari bayi yang keguguran ini,
illam tazhar fihi amaratul hayati, apabila jika tidak nampak tanda-tanda kehidupan pada bayi yang keguguran ini. Dia tidak ada tanda-tanda hidupnya. Nangis enggak, gerak enggak. Emang mati dalam perut sudah. Begitu keluar langsung mati. Walakin zahara fihi mabda'u khalqi adamiyin. Akan tetapi sudah nampak ya, permulaan penciptaannya. Sudah punya karoksin, sudah ada kepalanya. Kemudian auyadin, sudah ada tangannya, baru muncul tangannya misalnya. Meskipun setengah, tapi kan sudah ada tangannya. Ya, sudah ada mabda'i khalqi adamiyin, awal-awal penciptaan manusia lah gitu kan. Sudah nampak awal-awal penciptaannya, kakinya ada, meskipun setui misalnya kan, setengah kakinya. Atau kaki kanannya saja yang baru diciptakan, yang kiri belum. Berarti sudah nampak tandanya kan? Sudah jelas tandanya. Aurijlin atau kakinya, kata beliau, sudah nampak. Fahukmuhu, bagaimana hukumnya, cara menyelesaikan jenazahnya? Ya, kalau tidak ada tanda-tanda hidupnya, tapi sudah jelas tanda-tanda penciptaannya. Sudah punya tangan, sudah punya kaki, sudah punya telinga, meskipun hanya setengah telinganya baru diciptakan. Bagaimana hukumnya? Yugossalu, maka wajib dimandikan. Wa yukaffanu, wajib dikafani. Wala yusalla alaihi, tidak boleh disolatkan. Tidak boleh disolatkan. Wa yudfanu inda ibni Hajar, dan wajib juga dikuburkan, dikebumikan menurut Imam Ibnu Hajar. Ngerti apa ya? Sekali lagi saya ulang. Kalau anak ini lahir dalam keadaan mati, tak ada tanda-tanda hidup, memang dari perutnya mati karena guguran kan? Biasanya kan anak guguran tuh mati dia. Dari dalam perut memang udah mati, keluarnya itu udah tidak ada tanda-tanda kehidupan. Tapi dia sudah punya tanda-tanda penciptaan. Baru-baru mulai muncul tangannya, hidungnya, telinganya, ya, kepalanya, sudah ada, sudah tanda-tanda dia akan jadi manusia begitu. Nah, bagaimana hukumnya? Maka dia wajib dimandikan, wajib dikafankan, wajib dikuburkan, dan tidak boleh disolatkan. Ya, tidak perlu disolatkan. Berarti tinggal ditanam doang. Dimandikan wajib, dikafani wajib, kemudian dikuburkan. Tidak perlu disolatkan. Ya, berbeda dengan yang tadi, yang pertama, ya, wajib disolatkan. Kenapa wajib disolatkan? Karena lahirnya dia punya tanda-tanda kehidupan. Pernah dia gerak atau apa. Ini dia tidak pernah dia gerak. Memang begitu lahir langsung mati. Tapi sudah ada awal-awal penciptaannya. Dia punya tangan ini, dia punya itu. Ngerti apa ya? Ini bedanya. Wa indar Ramli tafsilun. Sedangkan menurut Imam Ramli ada beberapa perincian, kata beliau. Ada beberapa rincian. In kharaja qabla sittati ashhurin. Kalau dia keluar dari perut ibunya belum sempurna 6 bulan. Ya. Kalau dia keluar dari perut ibunya yang keguguran ini, belum dia sempurna 6 bulan, fayughassalu, maka wajib dimandikan. Wa yukaffanu, wajib dikafankan. Wala yusalla alaihi, tidak wajib disolatkan, artinya tidak boleh disolatkan. Wa yudfanu, dan wajib dikuburkan. Ya, ini anak yang tidak ada tanda-tanda hidupnya, kemudian sudah punya benih-benih akan jadi manusia. Sudah ada tanda-tanda manusianya, punya tangan, punya ini. Kata Imam Ar-Ramli, kalau keluarnya itu masih belum sempurna 6 bulan, ya, dia keluar tapi belum 6 bulan sempurna, atau 5 bulan setengah, gitu kan? Berarti belum sempurna 6 bulan kan? Ya,
belum 6 bulan dia, 5 bulan setengah itu. Tapi sudah sudah ada kaki tangannya. Kata beliau, ya sama dengan yang tadi itu. Wajib dimandikan, wajib dikafani, tidak boleh disolatkan, dan wajib dikuburkan. Kemudian kata beliau, wa in kharaja ba'da sittati ashhurin. Kalau keluarnya itu setelah sempurna 6 bulan, anak yang tidak begitu keluar, mati. Tapi sudah ada bentuk-bentuk penciptaannya, sudah ada tangannya, sudah ada ininya. Kata beliau, perincian yang kedua, kalau dia keluarnya itu sudah sempurna 6 bulan, sudah masuk 6 bulan, begitu. Ba'da sittati ashhurin, setelah 6 bulan, berarti sudah sempurna 6 bulan, gitu kan. Fakal kabiri, maka sama seperti orang dewasa, meskipun dia mati. Fayughassalu, maka wajib dimandikan. Wa yukaffanu, wajib dikafani. Wa yusalla alaihi, wajib disolatkan atasnya. Wa yudfanu, dan wajib dikuburkan. Ya, mana-mana pendapat yang dipakai. Mau pakai yang Imam Ibnu Hajar, mau pakai Imam Romli, sama sebenarnya ini kan. Sama sebenarnya pendapat beliau ini. Kemudian keadaan yang ketiga. Ya, ini bagi anak yang keguguran. Beda hukumnya lagi ini. Yang pertama beda hukumnya, yang kedua juga beda, yang ketiga ini juga beda-beda. Kemudian keadaannya yang ketiga, illam yazhar fihi mabda'u khalqi adamiyyin kakit'ati lahmin. Apabila tidak nampak padanya itu mabda'u khalqi adamiyyin, tidak ada tanda-tanda dia jadi manusia, tangannya tidak ada, kakinya tidak ada, memang gumpalan sudah, masih bentuk gumpalan. Tidak ada tanda baru-baru penciptaannya sebagai manusia, belum ada. Kakit atilahmin, seperti potongan daging. Si marak udah marak daging, keluarnya bungkulan begitu. Bungkulan. Bagaimana hukumnya? Fahukmuhu, maka hukumnya la yajibu fihi syai'un, tidak ada kewajiban padanya. Tidak ada sesuatu yang wajib pada anak yang guguran ini. Kalau dia bentuknya kakit atilahmin, seperti potongan daging, belum ada tanda-tandanya sebagai manusia lah, begitu. Belum ada tangan, belum ada ini, memang masih bentuk daging. La yajibu fihi syai'un, maka tidak ada kewajiban sedikit pun pada anak yang keguguran itu, pada segumpalan daging yang keluar itu. Walakin, akan tetapi, yusannu satruhu, sunnah ditutupi, dikapani lah begitu kan, tapi sunnah ini bukan wajib, ya, sunnah saja. Kalau tidak mau dikapani juga tidak masalah, karena gumpalan daging masalahnya. Bi khirqatin, ya, dengan khirqah itu dengan sobekan kain. Wadafnuhu, dan sunnah juga dikuburkan. Sunnah, tidak wajib. Berarti boleh tidak dikuburkan. Boleh kalau punya kucing atau anjing misalnya, boleh dikasih anjingnya. Gitu kan. Ya, mumpung ada ya, hari ini tidak perlu kita beli umpan anjing misalnya. Cukup ini saja, mumpung istri lagi misalnya. Keguguran, kebetulan kegugurannya masih berbentuk daging. Maka ya, tidak ada yang wajib bagi anak yang tadi. Dicampakkan saja misalnya, kasih anjing, tidak apa-apa. Kasih kucing, tidak apa-apa. Karena main angan, kan? Tidak mungkinlah kita sejahat itu pada anak kita, meskipun dia hanya gumpalan daging.
pasti bagus kita. Disunnahkan kita menutupnya dengan kain kemudian menanamnya. Wa qad jama'a ba'duhum hadhil halati faqala. Sebagian ulama mengumpulkan hukum-hukum yang tiga itu di dalam syairnya. Ya, hukum-hukum yang tiga itu di dalam syairnya, dikumpulkan hukum yang tadi itu di dalam 3 bait syair. Faqala, kemudian beliau mengatakan, wasiktu kal kabiri fil wafati in zaharat amaratul hayati au khufiyat wa khalquhu qad zahara famna salatan wa siwa tubira aw ikhtafa aidan fa fihi lam yajib syai'un wa satrun thumma dafnun qad nudib. Itu dia. Wasiqtu kal kabiri fil wafati. As-siqtu, anak yang keguguran itu kal kabiri, hukumnya sama seperti orang dewasa fil wafati, di dalam kematiannya, dalam pengurusan jenazahnya. Jadi orang yang keguguran ini dihukum sama dengan orang yang dewasa. Kalau dia mati berarti wajib dimandikan, disolatkan, dikafani dan dikuburkan. Kapan? In zoharot amaratul hayati, jika nampak tanda-tanda hidupnya. In zoharot, zoharot itu jelas, nampak. Amaratul hayati, tanda-tanda kehidupan. Au khufiyat, atau tidak nampak tanda-tanda hidupnya. Khufiyat, artinya khufiyat itu tidak nampak. Ya, tidak nampak tanda-tanda hidupnya. Wa khalquhu qad zahara, tapi penciptaannya sudah nampak, penciptaannya sudah punya tangan, sudah punya telinga. Tapi dia begitu keluar dari perut orang tuanya, mati bayi yang keguguran ini. Tapi sudah ada tanda-tanda penciptaannya. Bagaimana? Pamna sholatan wa siwaha tubira. Maka yang tidak boleh itu adalah sholat. Boleh disolatkan, tidak perlu disolatkan. Wa siwaha, kemudian yang selain daripada sholat itu tubira, dipandang. Hanya dipandang itu diwajibkan. Dikafani, dikuburkan, dan dimandikan. Wa siwaha, yaitu siwas sholah, yaitu selain sholat itu tubira, dipandang, ya, dianggap harus dikerjakan, gitu, selain daripada sholat. Awikhtafa aydan, tidak ada juga, kata beliau, tidak ada apanya ini? Hah? Tanda-tanda penciptaannya, tidak ada juga tanda-tanda penciptaannya. Ya. Mati, kemudian tidak ada tanda penciptaannya. Ya. Awikhtafa aydan, tidak ada juga tanda-tanda penciptaan itu. Tidak ada kepalanya, belum ada tangannya, belum ada kakinya, belum ada ininya. Cuman segumpalan daging, bakalan. Lam yajib syai'un, maka tidak ada sesuatu pun yang wajib pada orang yang keguguran ini. Wasatrun thumma dafnun qad nudib. Sedangkan di sater itu dibungkus, kemudian ditanam, dikuburkan, qad nudib, disunnahkan. Ngerti apa ini ya? Syairnya? Coba kita baca ulang. Wasittu kal kabiri fil wafati in zaharat amaratul hayati au khuffiyat wa khalquhu qad zahara famna salatan wa siwaha tubira. Famna salatan wa siwaha tubira. Aw ikhtafa aydan fa fihi lam yajib syai'un wa satrun thumma dafnun qad nudib.
أو اختفى أيضا ففيه لم يجب شيء وستر ثم دفن قد ندب شيء وستر ثم دفن قد ندب. Sampai hafal syairnya aja insyaallah hafal. Wa hadzal kalamu ala tajhizil mayyiti. Inilah ucapan ya atau penjelasan tentang pengurusan mayit kata beliau. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam. Insyaallah minggu yang akan datang mulai kita bagaimana cara memandikan si mayit. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam.